Selamat siang para rohaniwan, Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih. Selamat berhimpun kembali di tang kita yang suci ini untuk kita laksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah. Dan sebelumnya terima salam penergiman, hanya kebajikan, Tuhan berkenan, wei tetung tien, sancai. Seperti biasa, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat bintian Tuhan Mahasih yang telah menurunkan berkah dapat kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berhimpun kembali di Litang untuk melaksanakan kebaktian. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan saat ini saya akan membawakan tentang emosi ya. Kita buka lagi kitab sesu kita, Ajaran Besar bab 7 ayat 1. Adapun yang dinamai untuk membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati, itu ialah diri yang diliputi geram dan marah tidak dapat berbuat lurus. Yang diliputi takut dan khawatir tidak dapat berbuat lurus. Yang diliputi suka dan gemar tidak dapat berbuat lurus. Dan yang diliputi sedih dan sesal tidak dapat berbuat lurus. Ya, jadi ini saya akan membawakan tentang 5 emosi dan dampaknya bagi tubuh. Bapak Ibu punya emosi? Siapa yang nggak punya emosi? Lempeng amat. Yang nggak punya emosi mau dicolek sedikit aja diem ya. Punya emosi? Punya. Itu tadi yang disebutin: geram, marah, takut, khawatir, suka, gemar, sedih, sesal gitu ya. Nah ini ada saya ambil dari ini psikologi gitu ya. 5 emosi dan dampaknya pada tubuh. Yang pertama, khawatir. Khawatir itu menjadikan hidup di masa lalu. Khawatir tidak mencapai target. Itu gangguan lambung. Siapa yang nggak pernah khawatir? Bapak Ibu, kelitang khawatir nggak? Tadi cucian udah dibenahin belum? Khawatir nggak? Itu masa lalu, kemarin yang tadi gitu ya, kita tinggal di rumah tuh. Jadi itu bisa aja mual. Jadi ada gangguan lambung karena kita mikirin tuh, ya ilah tadi jemuran belum diangkatin, takutnya hujan gitu kan. Itu khawatir. Jadi itu bisa ke lambung gitu ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati karena sikap kita ini juga berpengaruh ke kesehatan kita. Penyakit awalnya dari mana? Pikiran. Obatnya apa? Pikiran juga. Jadi kalau kita berpikiran positif, saya saya udah pikiran saya udah positif banget nih, tapi udah sebulan nih batuk kagak baik-baik. Kurang positif kali ya. Ya jadi penyakit awalnya dari pikiran, obatnya juga dari pikiran. Jadi kalau kita berpikir positif, itu udah berapa persen tuh obatnya. Jadi obat dokter tuh tinggal sisanya gitu. Jadi punya keyakinan dulu bahwa kita bisa sembuh. Saya udah yakin banget ini sembuh, tapi masih baik. Tuh masih baik tapi buktinya bisa naik di sini, masih baik berarti ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, takut. Imajinasi terhadap sesuatu hal yang belum dialami. Itu jadi dampaknya ke tubuh kita tuh sesak napas, sakit perut, mual. Bapak Ibu, tadi adik-adik disuruh tugas, ada yang takut nggak? Ada Indah tadi takut suruh ini. Nah, apa perasaannya? Kita kalau mau ujian, ini saya kesini aja nih buat naik mimbar juga ada perasaan takut. Sesak napas, sakit perut, mual. Kita kalau misalnya anak-anak kita tuh, saya pernah anak saya mau ujian muntah-muntah, mual. Karena apa? Itu ada ketakutan. Jadi kita mau menghadapi, padahal belum apa-apa, belum dijalanin, belum dialami. Tapi karena udah takut, timbul itu sesak napas, mual.
gitu ya. Kita kalau misalnya satu daerah, kita misalnya di Pulau Mangga nih, kita sering liwat malam-malam, takut nggak? Nggak takut. Karena apa? Belum ada yang cerita. Coba kalau ada satu orang cerita, no di sono belokan belah sono no, kemarin ada yang ngeliat sesuatu, padahal belum ngalamin, belum ngeliat, takut nggak? Padahal omongan doang. Padahal kita tiap hari liwat situ kagak takut. Tapi karena dengan ada omongan orang katanya hati-hati belah sono no, gitu ya. Jadi perasaan takut nggak? Takut. Padahal kita belum pernah ngalamin, gitu ya. Kadang-kadang udah mau itu udah gemeteran duluan. Waduh, mau lewat situ lagi gitu kan. Ya, tapi kalau tujuannya jelas mah enggak sih. Dulu juga saya gitu. Dulu Pulau Mangga masih gelap ya, Bu. Masih becek gitu ya. Tapi ada tujuannya jelas, saya mau datang ke rumah pacar. Hilang takutnya. Ya. Kemudian yang ketiga, marah. Marah adalah reaksi emosi yang dirasakan yang tidak mampu mengekspresikan secara positif. Marah ada yang positif nggak? Nggak ada, biasanya negatif ya. Marah gitu ya. Itu menurun daya tahan tubuh, mudah lelah dan sakit, tekanan darah naik. Terus jadi apa kalau tekanan darah naik? Sakit jantung, stroke dan gangguan saraf. Nah, hati-hati tuh. Siapa yang suka marah-marah? Kagak ada yang ngaku. Siapa yang suka marah-marah? Hati-hati. Karena itu, menurun daya tahan tubuh, mudah lelah dan sakit, naik tekanan darah. Jadi, orang yang sumbunya pendek, hati-hati. Tahu sumbu pendek? Kalau petasan tuh sumbunya pendek, cepat meledaknya. Kalau sumbunya panjang, rada lama meledaknya gitu ya. Jadi, hati-hati yang sumbunya pendek, yang gampang kesulut emosi. Jadi menurun daya tahan tubuh, bisa darah tinggi. Kemudian yang keempat, sedih. Muncul dari adanya perasaan luka, duka atau kehilangan sesuatu. Ekspresinya itu apain? Kalau sedih, ekspresinya nangis. Isolasi diri karena merasa tidak berdaya. Bukan diisolasi ya, isolasi diri maksudnya mengurung diri gitu ya. Terganggunya fungsi hati, asma, dan metabolisme tubuh. Jadi makanya jangan, tadi kita lihat lagi di tengah sempurna bab utama, gembira, marah, sedih, senang sebelum timbul dinamai tengah, setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas tengah dinamai harmonis. Tengah itulah pokok besar daripada dunia, dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Sedih boleh, tapi tetap ada batasnya, ada di batas tengahnya. Jangan sampai berlebihan. Kalau lagu dangdut apa tuh? Yang sedang-sedang saja gitu ya. Jadi jangan keliwat. Sedih boleh, kalau kita kehilangan apalagi yang disayang gitu ya. Ya kayak saya kemarin kehilangan mama ya. Sedih, ya sedih gitu. Siapa yang nggak sedih? Bener nggak? Ya tapi jangan sampai kelewat batas gitu ya. Tetap di dalam batas tengah. Supaya tetap harmonis. Kenapa? Itu tadi gangguan fungsi hati, asma, dan metabolisme tubuh. Kemudian yang kelima, ragu-ragu. Didorong ketidakmampuan memecahkan masalah atau menghadapi situasi yang terjadi. Meningkatkan rasa tidak percaya diri. Nah, balik lagi ke marah, sedih, dan khawatir. Kita pernah nggak mau jalan ke suatu tempat misalnya, tapi ragu-ragu? Kalau saya dulu dibilangin sama orang tua saya, kalau ragu-ragu mendingan nggak usah pergi sekalian. Bener. Karena apa? Biasanya ragu-ragu kita juga jadi nggak konsentrasi. Kita mau jalan juga antar beginilah, antar misalnya antar hujan lah tengah jalan gitu kan, ragu-ragu. Karena ya pernah beberapa orang mengalami mau pergi ragu-ragu atau ada sesuatu gitu, jadi nggak pergi. Dan ternyata misalnya kayak orang mau naik pesawat terbang gitu ya, ragu-ragu, terus
ternyata dia terlambat, ketinggalan, ternyata pesawatnya kecelakaan. Nah itu, jadi kalau orang dulu mah dibilanginnya gitu, kalau misalnya ragu-ragu mendingan nggak usah jalan sekalian gitu. Kalau misalnya emang udah pasti jalan gitu ya. Jadi kalau ragu-ragu itu kita meningkatkan rasa tidak percaya diri, kita nggak percaya diri, mau pergi enggak gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu, 5 emosi yang berdampak pada tubuh kita. Nah emosi ini juga ada 5 tanda seseorang belum dewasa secara emosional, walaupun usianya sudah cukup dewasa gitu ya. Jadi dewasa ini nggak dilihat secara usia, tapi dewasa secara emosional. 5 tanda seseorang belum dewasa secara emosional, yang pertama itu pemarah. Sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya, dia marah. Menyulitkan orang lain, keluarga, pasangan, rekan kerja. Jadi kalau orang pemarah kita deketinnya enak nggak? Enggak. Kita mau minta sesuatu, minta tolong sesuatu, kalau orangnya pemarah, enak nggak? Takut kita juga. Kita baru mau deketin, ya dia mah belum apa-apa udah ngomel. Menyulitkan nggak? Menyulitkan. Baik orang buat orang lain maupun diri sendiri. Jadi stigmanya udah jelek gitu. Kita belum apa-apa, males sama dia mah, suka ngomel. Benar? Benar nggak? Siapa yang suka ngomel? Yang pemarah. Nah, itu balik lagi tadi yang sumbu pendek ya. Jadi ini salah satu ciri belum dewasa secara emosional. Jadi kan kalau dibilang makin tua tuh makin bijaksana gitu ya. Yaitu. Jadi umur seseorang tuh belum tentu dia dewasa secara emosional. Itu yang pemarah. Kemudian yang kedua tuh egois. Tidak memahami orang lain tapi menuntut orang lain untuk mengerti dirinya. Jadi egois apa? Mau menang sendiri. Jadi ada satu cerita. Ada kapten kapal perang. Jadi saat itu malam terus berkabut. Ini kapal perang nih lagi jalan nih di laut gitu ya. Bukannya jalan di laut mah yang ngambang ya. Salah saya. Jadi lagi ngoyor, soang kali. Jadi kapal laut itu, kapal perang itu lagi berlayar, padahal nggak ada layarnya. Berlayar di tengah laut, terus dia lihat ada lampu, ada cahaya. Dia bilang, dia pakai pengeras suara, lampu yang ada di depan tolong minggir, ini kapal perang katanya. Terus disautin tuh sama yang lampu di depan, kapten Anda yang harus minggir katanya gitu. So dia tuh karena egonya tinggi, enggak, ini kapal perang, kamu yang mesti minggir katanya gitu. Terus apa yang dijawab dari yang lampu itu? Kapten, ini mercusuar, jadi harap Anda yang minggir. Mau nggak mau dia minggir, karena mercusuar adanya di mana? Biasanya ada di ujung pulau karang gitu ya. Kalau dia situ bisa karam, nabrak karang, bisa nyangkut tuh kapal. Akhirnya dia belok, dia yang belok. Itu karena orangnya egois, merasa dia punya power, punya kekuatan, mau orang lain yang ngikutin dia gitu ya. Padahal ya belum tentu dia benar gitu kan. Kemudian yang ketiga, kurang berempati. Tidak mau memahami kondisi orang lain dan cenderung menyalahkan situasi. Misalnya Bapak Ibu, ada anak kecil jatuh. Kalau yang punya empati, apain? Bangunin. Kalau yang nggak punya empati, ngapain? Dicuekin. Bapak emaknya kagak mau diliatin, nggak mau ngawasin anaknya. Benar nggak kayak gitu? Jadi empati itu jadi cuma ngelihat anak kecil jatuh aja kita bisa kelihatan kita sudah dewasa secara emosional atau belum gitu ya. Ada satu cerita lagi.
Penemu benua Amerika siapa? Columbus ya. Jadi setelah dia menemukan benua Amerika, dia balik ke negaranya, terus ada acara menyambut dia nih. Pas udah di acara, ada orang yang nyeletuk, gitu doang gue juga bisa, gitu. Cuma berlayar doang, nemuin benua gitu. Terus si Columbus ngeluarin sesuatu, telur rebus. Terus dia bilang, tolong diriin nih telur. Kalau kita pas tuanyang mah telur mentah bisa kita diriin, benar nggak? Kalau telur rebus tuh udah nggak stabil. Semua orang coba, termasuk orang yang tadi bilang ngeremehin itu, karena dia nggak punya empati, nggak bisa, nggak ada semua, nggak ada yang bisa. Terus sama Columbus diapain? Kalau telur ada satu sisi yang bulat itu, yang ada udaranya kan ya, dia geprek ke meja, berdiri. Terus kata yang sinis tadi, dia bilang, kalau gitu juga gue bisa deh. Columbus bilang, kenapa nggak dilakuin? Semua orang bisa ngomong, wah gitu doang bisa. Tapi kalau nggak dilakuin, ya percuma gitu kan. Kalau istilahnya NATO, no action, talk only. Jadi nggak ada tindakan, cuma ngomong doang gitu, omdo gitu ya. Jadi dia bilang gitu doang mah saya juga bisa gitu. Tapi nggak dilakuin. Saya pernah ikut training, trainernya ngeluarin duit 100.000. Siapa yang mau duit 100.000 ini? Semua tunjuk tangan. Dia ulangin aja, siapa yang mau duit 100.000 ini? Tunjuk tangan. Tapi ada satu orang yang datang ke depan, ambil duit. Dari sekian banyak orang, cuma NATO, omdo, ngomong doang, tapi cuma satu yang action. Dia jalan, ambil. Kalau siapa yang mau? Kalau cuma nunjuk tuh, saya mau. Tapi nggak ada yang jalan, nggak ada yang nyamperin, ya nggak dapat duit, gitu ya. Jadi jangan cuma sekedar ngomong doang, gitu ya. Ada tindakan. Kemudian yang keempat, senang mengendalikan orang lain. Semua orang harus seperti kehendaknya. Kalau nggak sesuai, dia marah. Jadi itu namanya orang arogan, ya. Dia tuh senang mengendalikan orang lain. Seperti kasus kemarin, yang udah pakai platnya palsu, terus ngelanggar, begitu marah-marah gitu ya. Ternyata saya kenal tuh yang orangnya, di kantor sampai rame gitu ya. Oh iya, ternyata sih itu gitu. Jadi dia pakai plat nomor palsu, terus berbuat sesuatu yang melanggar, ditegur malah dia yang marah gitu ya. Itu senang mengendalikan orang lain. Terus yang kelima, sering berkata menyakitkan. Biasanya nyindir-nyindir. Sekarang mah berkata menyakitkan nggak cuma pakai mulut, pakai apa? Pakai jempol. Sekarang katanya dulu lidah tak bertulang. Sekarang yang bertulang malah lebih jahat. Bener nggak? Dulu mah adep-adepan ngomong gitu kan. Sekarang mah nggak ngadep-ngadepan, semua orang bisa tahu. Jadi lidah tidak bertulang, tapi lebih jahat yang bertulang nih, jempol gitu ya. Hati-hati, media sosial bagai mata uang. Ada mata uang, ada berapa sisi? Koin ada 2 sisi, ada sisi baik, ada sisi tidak baiknya. Jadi informasi gampang cepat gitu ya, itu kalau informasinya positif. Tapi kalau yang negatif ya cepat juga gitu ya. Jadi hati-hati, sering berkata menyakitkan. Jadi sekarang bukan hanya berkata menyakitkan, bikin status menyakitkan gitu ya, bikin story menyakitkan. Hati-hati. Jadi kadang orang nggak tahu, dia
bikin sesuatu untuk siapa. Dia misalnya ke seseorang, tapi jangan bikin di medsos, orang lain bisa yang nggak tahu jadi menduga-duga. Tadinya dia dosanya sama satu orang, terus jadi dosanya sama beberapa orang. Jadi banyak orang, karena orang menduga-duga, oh si Anu noh lagi ribut sama si Anu, gitu ya. Kalau misalnya itu, ya berdua aja selesain gitu kan. Tapi jangan kayak yang di pondok di Citayam kemarin, selesain malah berantem tuh cewek-cewek juga anak SMP. Ya, hati-hati gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini ya 5 tanda seorang tuh belum dewasa secara emosional. Saya ulangi lagi, yang 1 pemarah, 2 egois, 3 kurang berempati, 4 suka mengendalikan orang lain, dan yang kelima sering berkata menyakitkan. Ada nggak ciri-ciri itu di kita? Hati-hati, berarti belum dewasa secara emosional, gitu ya. Sebagai penutup, ada quotes sedikit. Dewasa bukan masalah umur, tapi pola pikir dan kekuatan mental kita. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Demikian Bapak Ibu, sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terimalah kembali salam penuh iman, hanya kebajikan, Tuhan berkenan, Wei Tetung Tien. Sancai, terima kasih.